Dulu dibenci, sekarang dicari. Iya. Semua kan sekarang vaksin jadi persyaratan kan, Dok? Iya. Untuk transportasi, mau nikah juga harus vaksin dulu. Hah? Iya kan? Beneran toh? Iya toh. Tahu. Lah iya toh. Masa sih? Hah? Apa ora? Tanya Hanif. Menikah ngurus vaksin nggak? Loh, Anda, aku rung nikah Sumpah, kali aku vaksin ngerti deh. COVID. COVID bukan TT loh. COVID. Gila sih. Wow. PMI melayani vaksin nggak? Nah, Gimana PM? Dulu kemana aja? Kenapa sekarang baru mencari vaksin? apapun itu kan di masyarakat Saudara. memang dulu kan awal-awal banyak informasi yang tersebar, nanti vaksinnya dikasih ini dikasih ini macam-macam lah kan. Tapi fenomenanya sekarang kan pada nyari vaksin. Ya. Karena jadi syarat perjalanan juga Iya. katanya. Ya. Dulu dibenci, sekarang dicari. Iya. Semua kan sekarang vaksin jadi persyaratan kan, Dok? Iya. Iya. Untuk transportasi, mau nikah juga harus vaksin dulu. Iya kan? Beneran toh? Iya toh. Tahu. Lah iya toh. Masa sih? Hah? Apa ora? Tanya Hanif. Menikah ngurus vaksin nggak? Loh, Anda, aku rung nikah Sumpah, kali aku ngerti vaksin deh. COVID. COVID bukan TT loh. COVID. Gila sih. Wow. Tema enggak nikah deh, maksudnya enggak harus nikah. TT kalau mau nikah cewek. Cewek. Ya iya, maksudnya vaksin TT itu kan enggak spesifik apa ya? Kalau pas mau nikah doang. Itu bisa dilakukan di misalkan nih kayak misalkan dulu di Palu berangkat harus di TT aku. Karena banyak mayat kan, intinya bisa terpapar lah intinya gitu. Oke. Nah, tapi kalau beberapa kegiatan ataupun ini menjadi syarat kan kayak Hanif tadi nyampein kalau jadi syarat untuk nikah itu. Ya Allah. Bayangkan. Calonnya kayak penting vaksin sih. Calonnya kok ya apa? Yang penting vaksin Yang sudah penting vaksin. 3 atau 4 kali. Iya, betul. Oke. Terus gimana Nah, nih ngobrol kalau- soal pelayanan vaksin? Kalau di PMI sementara kita belum melayani vaksinasi. Nah, dan di semingguan ini kan juga kalau dari pemerintah Kota Surakarta juga menyampaikan kalau vaksinnya memang belum ready. Jadi memang nggak ada vaksinnya gitu loh, masih inden dari provinsi sama pusat. Tapi semalam saya dapat informasi kalau mulai hari ini tanggal 2 ya, Iya. mulai hari ini nih bisa. Oh, oke. Yang butuh vaksin berarti silahkan langsung ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas. Ya puskesmas paling terdekat ya kan. Iya. Yang paling gampang silahkan datang aja ke puskesmas. Atau bisa ke kabupaten di luar Solo. Itu masih ada yang ready beberapa. Tapi kalau yang di dalam kota puskesmas sudah ready semua. Informasi dari Dinkes. Luar biasa. Ini langsung dari juru bicara Dinkes. Yes. Betul? Ngerti ya Ci? Kenapa luar biasanya ada hanya gitu? Iya, luar biasa. Gitu. Menyebar Itu virus COVID. makrot bijul huruf itu kan. Gitu. Jadi buat apa menunda-nunda lagi? Nanti kalau ditunda-tunda vaksinnya habis lagi, ngeluh lagi ya kan. Jadi ini mumpung sekarang sudah ada, sudah bisa dilakukan vaksin, langsung segera vaksin. Kan aku saya nggak jadi nikah gara-gara nggak dapat vaksin. Iya kan? Lucu kan? Nyari jodohnya aja susah, nunggu lama kok ya deh. Mending vaksin dulu kan. Mending vaksin dulu, vaksin tuh cepet, paling ngantri 10 menit suntik udah. Lah nunggu jodohmu loh. Lah ngekek coba. Curiga saya. Curiga kenapa? Enggak apa-apa. Kalau tadi saya sudah ngobrol soal kondisi Mojokerto waktu. Weh. Mojokerto. Oh ya bener ya. Bukan bener. Mojosongo kan. Sebelahnya itu. Yoi. Tentang psikologis masyarakat waktu COVID dan saat ini tadi udah dijawab. Nah ini mau ke Jawa Tengah nih. Mas Didi sebagai perwakilan Putra Jawa Tengah. Waduh. Gimana nih? Finalis Putra Jawa Tengah. Oh iya tuh. Juara harap-harap cemas. Sudah antisipasi. Oh iya tahu. Itu menurut Mas Didi sendiri gimana nih se-Jawa Tengah ini? Ya, Mas Gibran tolong dijawab. Jadi
Kalau saya kemarin ketemu Mas Gibran deh. Gitu. Ah, kembaran saya gitu. Pagi Mas. Cuman gini tok. Yang gini tok. Oke. Kalau ngutip dari apa yang disampaikan Pak Ganjar di minggu lalu tuh, beliau menyampaikan bahwasanya di Jawa Tengah ini kasusnya juga naik. Pesat naiknya. Ya. Naiknya pesat berarti otomatis karena tracingnya juga dilakukannya kenceng di beberapa daerah. Artinya ini juga apa ya, dialami di seluruh kabupaten kota karena memang ada regulasi yang mulai dilonggarkan. Event-event udah mulai jalan, ini udah mulai jalan. Ya mungkin karena pemerintah juga melihat bahwa mungkin apa ya, efeknya atau orang dengan kalau misalkan terpapar tuh nggak kayak dulu gitu loh ya. Mungkin karena apa ya, Dok? Tadi apa, Dok? Sampaiin apa karena kalau terpapar tuh nggak sampai apa ya, nggak separah dulu. Mungkin karena itu pertimbangannya, jadi ya mungkin event-event udah mulai jalan. Tapi di Jawa Tengah sendiri, di Solo kemarin Pak Ganjar menyampaikan kalau di Jawa Tengah kasusnya Naik. Oke. kasusnya naik. Tetap waspada, jangan lupa vaksin. Iya, Iya, vaksin. betul. Vaksin bukan berarti nggak bakal kena ya. Iya, Itu untuk hanya membantu meringankan kalau misalkan nanti kena. Kalau misalkan Betul. Vaksin bukan tameng. betul. Oke, nah aku kayaknya terakhir baca berita, entah Mas Jadi sama Dokter Winda baca juga enggak. Di Wuhan itu ya, si sumber Covid ini juga kembali lockdown. Iya. Iya kan, kembali lockdown. Dan nggak tahu nih di Kayaknya bukan Indonesia. cuman sekarang deh. Beberapa waktu yang lalu kayaknya Iya, dia mereka mulai sempat lockdown lagi kan. Katanya Iya. lockdownnya bukan karena, kalau dulu karena kelelawar. Sekarang Iya. katanya karena babi. Kayak beda lagi gitu. por. Pork karena babi. Ya Allah, babi. Oh, berarti Covid ini sumbernya dari hewan. Karena kan beberapa kali penyebabnya Atau memang hewan-hewan karena terus ya. PHPS saja penyebabnya. Apa? Penyebab Maksudnya Covid. penyebabnya karena Virusnya itu muncul dari hewan-hewan ini, karena kan awalnya kelelawar, sekarang Ya, babi dugaannya nih. dulu karena hewan Ya. Atau karena hanya masalah gaya hidup aja. Bisa gimana ya menjelaskannya? Gimana? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Minum dulu. Ya bisa. Kalau dulu kan juga kayak gitu. Pakai lagi. Kalau dulu kan dugaannya dari kelelawar ya. Itu kan masih dugaan dulu itu. Masih dugaan. Yang serius jawabnya yang serius, Nu. Sejak saat itu aku gak pernah ketemu kelelawar, sumpah. Kayaknya kelelawar insecure deh. Kayaknya kalau ini ya lebih ke PHBS-nya sih. Apalagi kalau apa namanya, maksudnya ini loh, dari hewan ke manusia itu sebenarnya transmisinya susah loh. Kalau ditilik itu susah transmisinya. Tapi gampang kalau dari manusia ke hewan. Ngerti maksudnya nggak sih? Oh, iya. Kan apalagi kalau COVID ini kan dari droplet. Iya. Ada bilang aerosol. Nah, itu kan biasanya kan kalau kita ngomong gini kan yang ketularannya. Lah kita mau dengerin kelelawar kayak gimana? Gitu kan. Jadi kayaknya lebih ke arah Nek kelelawar ngak-ngak gak ada ngawur. Iya. Lanjut dong. Terus. terus mungkin karena kebiasaan makannya di sana juga macem-macem ya. Kan segala macam kan maksudnya kita tuh nggak tahu ya, kan ada tuh makanya kalau di Islam kan hewan kan ada yang dilarang Ya, makan betul, tuh kan. betul. kan karena banyak mudorotnya ada bilangnya kayak gitu kan. Nah itu ya Apa? itu tadi Oke. bisa karena dari apa namanya kita nggak tahu di yang hewan dimakan tuh ada kontaminan apa, itu kan nggak tahu. Bersih atau enggak? bersih Mungkin atau karena enggak. itu tadi ya, bersih atau enggaknya itu. Iya, bersih atau enggaknya itu. benar. Kayak kita makan ayam pun kan juga harus Mm-mm. benar-benar matang. Terus kita makan telur pun juga harus benar-benar matang. Mungkin dari situ kali ya. Iya, bisa dari cara ngolah si makanannya ini sendiri gimana. Wah, luar biasa sih. Iya ya, masa hewannya batuk-batuk. Kita kena kan nggak mungkin. Itu agak sulit sih. Tapi kita batuk-batuk depan kucing, kucingnya nggak batuk. Ngeong banget. Ngeong dia. Ngeongnya benar ada ngeong. Kok lebih berani? Lah kan gerok. Kan gerok. Masa ketawa terus. Masa besok. Ini Nah, emang suami orang, podcastnya stand up comedy ya, Dok, suami orang. Jangan digodain. Jangan. Godain yang jomblo-jomblo. Oke.
Ya bareng dulu. Mas jadi dulu deh. Apa tak? Tadi sudah disampaikan bahwa COVID ini kan gejalanya yang ini ya, yang baru-baru ini yang XBB, featuring BB. Itu kan ringan, maksudnya mungkin masih bisa ditoleransi oleh si penderita tersebut ya. Tapi dia akan menjadi berat apabila ada komorbidnya. Kira-kira komorbid ini yang seperti apa sih, Dok? Yang biasa ditanyain ya, diabetes, hipertensi, atau kalau nggak gitu orang yang udah lama nggak bergerak, maksudnya imobilisasi. Misalkan pasien stroke yang apa sih dalam masa pemulihan itu kan kadang cuma bisa tidur aja, nggak bisa gerak. Bisa juga pasien yang obesitas. Waduh. Orang yang obesitas. Wow. Soalnya kalau obesitas itu kan kadar lemaknya tinggi ya. Wow, mau nggak sih? Mau nggak? Kategorinya obesitas tuh mulai berapa kilo ke berapa sih? Oh, itu dihitung pakai IMT, Mas. Oh. Pakai IMT indeks massa tubuh, nanti berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Hitung saya dong. Hitung saya dong. Yang masuk 23 22 ya 22 23. Kalau udah 22 23 ke atas tuh biasanya masuk ke obes, terus nanti ada pre-diabetes atau apa gitu-gitu. Oh, oke. Tapi kalau diabetes emang ngukurnya dari gula darah sih. Oke, tapi itu bisa menuju diabetes gitu Iya, ya bisa kalau menuju obes ke sana. ya. Kalau diabetes berarti sudah komorbid. Kalau komorbid oke, enggak berani Itu lanjutin. karena ini lebih ke apa namanya? Kenapa kok yang pasien yang kena diabetes sama hipertensi itu kok bisa gejalanya lebih parah? Soalnya mereka itu nyerangnya virusnya kan ke yang namanya reseptor ACE ya, ACE. Itu dia reseptornya kalau di pasien diabetes sama hipertensi itu banyak mengalami apa ya istilahnya gangguan. Jadinya kalau orang sudah ada kondisi diabetes atau hipertensi, biasanya gejala COVID-nya itu lebih parah. Berarti Itu yang virusnya bikin menyerang yang lemah ya. Maksudnya kan kalau dia sudah apa namanya S-nya itu S ya namanya. Iya, S. ACE. Dia kan nyerang itunya kan? Iya, nyerang nempelnya di reseptornya itu. Di reseptornya itu kan. Wow. COVID. Lanjut Mas Dedi. Bingung kan ngomong. Bingung soalnya. Kalau bicara nyerangnya berarti kan semua orang diserang, tapi orang dengan apa ya, dengan komorbid atau ada penyakit penyertanya itu mungkin dampaknya akan lebih bisa lebih parah, entah lebih itu parah dia jadi dibanding lebih yang sesak. mungkin kita yang udah ini jadi. Kita. Iya, yang sehat-sehat kan masih normal semua. Maksudnya kan benar, kalau ini pasien diabetes sama hipertensi kan berarti ada gangguan di ininya. Ya gangguannya di reseptornya tadi. Di reseptornya. Oke. Oke, berarti sudah terjawab lah ya. Dia menerima dengan sepenuh hati si COVID ini. Itu akhirnya bersatu ngeblend, boom. Jadi makin parah COVID. Kayaknya cukup deh. Agenda terdekat apa, Dok? Agenda terdekat visit ke Gria PMI. Wih. Nanti siang. Rajin banget ya. Gimana? Ini Teman-teman tadi videonya joget-joget. Oh gitu. iya. Asik sekali sebenarnya. Emang asik lah. Gria.